temanya dan subtema menyangkut berubah oleh pembaruan budimu dari Roma 12 ayat 2, sekaligus juga pengejawantahan yang mungkin akan kita refleksikan nanti. Subtema Perhalado HKBP Pondok Kelapa terpanggil untuk memperbarui hidup dan komitmen pelayanan dalam melaksanakan tugas panggilan gereja. Alanunga semangat tamu naking dibayar namang saud si tumpul, jadi ngalonggar dia kau tahu utok, longgar sudah kapakilalan, anggo sonari mabaik to ulu maju ngatong kan. Jadi dua sarong guna anak naking ngatong peregangan deh. Sebenarnya jadi materi ini akan lebih berat. Materi ini akan lebih berat. Walaupun sebenarnya tidak ada beban yang benar-benar berat kalau tidak dipikul, gitu kan? Oke. Baik, saya akan mulai dari tema. Ini saya tambahkan kemudian dari Roma 12 ayat 2. Saya ambil kata-kata kuncinya saja. Ada beberapa kata kunci di sini yang harus kita pahami dulu. Nah, saya nggak akan katakan semua bahasanya, tetapi ada beberapa kata kunci. Yang pertama, sesu ke mati zeste. Itu kan, janganlah kalian serupa. Gitu ya? Oh tidak, Roma 10 ayat 2. Jahit aja saya lihat. Lengkap. Lengkap. Oh, tema ini, maksud itu ayat naik. Rom 10 ayat 2. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Batak silakan. Ya. Ya, mau lihatin. Ada bahasa Indonesia? Silakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Kata aslinya, jangan kalian dijadikan serupa. Berarti ada faktor yang membuat kita berubah, faktor eksternal, walaupun keputusannya di diri. Jadi kita lihat, jangan kalian dijadikan serupa. Itu, jangan kalian dijadikan serupa dengan dunia ini. Jangan mau dijadikan serupa, itu prinsipnya. Pilihan ada di tangan kita. Ternyata dengan pisau yang sama, kita bisa memotong bawang, tapi dengan pisau yang sama, kita bisa memotong orang. Pilihan ada di kita, pisaunya kita pegang. Itu, ditentukan, seperti itu. Gitu kan? Dengan mulut yang sama kita bisa mengutuk orang, dan dengan mulut yang sama kita bisa memberkati orang. Pilihan ada di kita. Tetapi intinya, jangan kalian dijadikan serupa dengan dunia. Itu terjemahannya tinggal di dunia, tetapi mampu tidak melekat dengan dunia. Itu bahasa aslinya. Jadi saya coba ambil contoh belut dan ikan laut. Belut itu habitatnya lumpur. Dan mengulu bolu, tadi udah bolu. Jadi kalau latihan nyopet itu latihan dulu nangkap belut, belum nang macopet. Orang gue teknik nggak, gue mau pergi dari gue tadi, nangkap belut. Maksud itu dan nala macopet awal. Bisa ada tekniknya. Nah, itu bukan itu yang mau saya ceritakan. Belut itu belut sawah, natalangi itu habitatnya lumpur. Dan mengolu belut di akuarium nggak bisa. Habitatnya lumpur, sudah pasti. Tetapi ada yang menarik dari belut. Ketika dia keluar dari lumpur, tak ada lumpur sedikit pun menempel di badannya. Nggak ada. Coba dicek, tak ada itu. Gimana? Baru ikan laut. Ikut kamu ikan laut kan? Tongkol, kan kembung. Mau lo menggoreng ikan laut, tahu minangi bek kamu udah sirah. Bahasa bek kamu sirah. Padahal dia hidup di laut. Laut itu garam paling tinggi di dunia. Tapi kenapa ketika menggoreng ikan laut masih dikasih garam? Harusnya asin dong dia. Ternyata habitat ikan laut itu adalah laut, tetapi dia tidak pernah menempel garamnya di badannya. Itu. Jadi ternyata kita tinggal di dunia yang penuh dosa. Belum ada kita ini yang di surga. Cuma pajul-juluk kita mandok di Bano Gijang. Nah, sudah kamu naik ke Bano Gijang? Orang yang borak sunari?
Jadi kita belum di surga, kita masih di dunia. Kita bersentuhan dengan dosa, bersentuhan dengan kejahatan, bersentuhan dengan kejengkelan, bersentuhan dengan ketersinggungan, bersentuhan dengan sakit hati. Jadi omong kosong, saya garis bawahi omong kosong. Kalau ada orang memaksamu untuk tidak pernah sakit hati, gak bisa. Dunia ini penuh dengan sakit hati. Tetapi ada yang membedakannya. Ternyata belut di lumpur punya selaput di tubuhnya yang membuat lumpur itu tidak menempel di badannya. Ikan laut juga begitu, secara anatomi dia itu punya selaput di badannya. Dan insangnya itu bukan hanya sekadar bernafas, tapi juga untuk menetralisir garam. Ima ulauna, hidup benar, kita hidup di dunia. Bagaimana cara kita untuk tidak larut di dunia? Ikonadongma, selaput nama bungkus. Jadi ternyata tidak ada orang yang mampu hidup di dunia kalau bukan Kristus dan Roh Kudus yang membungkusnya. Tidak ada. Kenapa jago-jago kita nggak bisa? Karena hanya Kristus yang bisa memenangkan kehidupan di dunia. Ome. Jadi mulai jol, jadi parhaladu na sejati. Mulai masuk kita tuh. Unang mata dok kita parhaladu na jago. Mulai holan marhitin na di bagasan tahun. Nggak bisa, mau pinter, mau bodoh atau seterusnya, nggak ada urusan. Yang ada urusan adalah ketika ada selaput Kristus yang membungkus kita, parhaladu mahita. Itu masih di situ ya. Kemudian kita masuk ke kata kedua. Oke, jangan engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ini kan? Jadi dengan kata metamorphose, ternyata dia kalimatnya kalian diubah, dia kalimat pasif. Oke. Itu yang tadi dibilang Amang Saud itu berproses, berubah secara terus menerus yang dia katakan dari Ecclesia Reformata Semper Reformanda, bahwa gereja yang di dunia ini bukan gereja yang sudah sempurna, tapi gereja akan selalu berproses mereformasi diri setiap saat. Itu berproses. Jadi jangan dong jolma tiba-tiba burju, dia berproses untuk menjadi orang baik. Jadi mulai orang jolma tidak ada dihau libe ini burju iya, nah orang sampai kita berarti pemilu sudah dekat. Pak Carlos. Itu. Jadi tidak ada orang tiba-tiba jadi orang jahat dan tidak ada orang tiba-tiba jadi orang baik. Nggak ada. Upasti kodok dan seorang danak itu tahi berjunahi nuk kurang enak. Atau apa ada orang baru lahir ini langsung mencopet di mana dang nih? Dompet kemana ini dokter dang itu. Artinya baik buruknya seseorang itu ternyata berproses. Hidup benar ada istilah somalna do peamna. Baru ada musetorusanna somal madirim tuh ada ulaton. Ini tentang beribadah. Roma 12 itu tentang beribadah. Bahasa Yunaninya logikelatreia. Ini tentang peribadahan. Jadi ternyata melayani itu artinya beribadah, dan pelayanan itu lahir dari hidup yang beribadah. Gitu kan? Hidup benar molosik tua manang ise termasuk pandita mengetok pilihan itu pun ibadah. Iya, mengetok pilihan ibadah deh. Pelayanan deh, nah dia cari ibadah. Itu dia. Jadi menyeluruh. Hidup benar, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia setia dalam perkara besar. Itu proses. Berproses. Bagaimana kita mengurus negara bisa mengurus pedang berani. Gitu kan? Mengurus. Neng gabi wali kota, gabi situ pegagal. Ayolah, mau lo sukses salah satu kamu gabi situ sukses memang no gabi kepala daerah. Itu intinya. Jadi mulai dong jolma tiba-tiba gabi situ asa gabi ikut kepala daerah. Talung saya pasti no lidang juga gabi situ di Huriana. Barani doang man pokoknya. Bisa dicewang ke saya. Itu artinya di sini. Gitu kan? Itu dia berproses. Hidup benar, bagaimana caranya untuk diubah? Oke, tadi analoginya metamorfosis, tetapi metamorphose sebenarnya adalah perubahan yang berproses, mengevaluasi diri secara terus-menerus. Nah, kemudian apa yang berubah? Kata oleh di situ, oleh pembaharuan budi. Ternyata yang menentukan baik buruk itu adalah pikiran yang sehat.
Pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat, bukan pikiran yang kalut. Pembaharuan pemikiran akal budi. Ini yang disebut sebagai rasionalitas berpikir reflektif. Kita bicara di sini. Apa rasionalitas berpikir reflektif? Dari kata refleksi. Ada refleksi tayaman? Dam tukang ngurut dam. Sudah ngurut. Terus nah, refleksi itu mengendapkan. Refleksi artinya molo bereng adong di sana dan terhualusi itu sifat dobedison. Itu refleksi, mengendapkan. Ketika ada orang marah ke saya, tidak langsung kubalas, kusimpan dulu di sini, kuendapkan sehingga saya tahu kenapa dia mesti marah. Itu refleksi. Kenapa? Tadi kita bicara reaktif, dia bicara proaktif tadi ada. Ini antitesis dari refleksi adalah reaktif. Jadi jolma reaktif, dia tidak reflektif. Dan orang yang tidak reflektif hidupnya akan cepat punah. Kita dahulu badak kan minuman badak. Kita dahulu sering lapor. Dan badak, tapi badak bercula satu. Nah di Jawa di daerah Ujung Kulon. Itu badak itu hampir punah, sudah dilindungi, hampir punah. Karena kenapa? Diburu. Ternyata salah satu faktor yang membuat badak itu punah bukan hanya karena diburu, tapi karena dia adalah binatang paling paling reaktif di muka bumi ini. Badak ini matanya kecil, susah melihat, tetapi temperamennya tinggi. Jadi kalau badak marah, sudah dilanggar, sudah dihantam, semua ditabrak. Ada pohon ditabrak, ada batu ditabrak, ada jurang ditabrak, matilah. Jadi kalau ada orang yang setiap saat ketika dia marah ditabrak, dia reaktif, itu orangnya sama seperti badak. Nah, kamu nomor sama dan akan punah. Jadi mau larang si tua sudah dihantam ruasna, dihantami domanda, dihantami partitana, dihantami sudah taruh apa dong? Dan dia akan punah. Kehidupan ini punah karena manusia reaktif. Percaya? Termasuk tohonat taibe akan hilang sendiri dari kita kalau kita reaktif. Gitu. Jadi kemudian sehingga kamu mengetahui, nah ada di situ kan asal ya. Itu dari kata untuk menyetujui. Godam dojolma tahu tetapi tidak peduli dengan itu. Mau itu si jamitamin, nah ada setuju mana dok jamitai. Tapi kata mengetahui itu menyetujui. Yang diteruskan dengan kata to telema tu teu, kehendak Allah, mengetahui. Tahu itu kalau mau rohani di mata. Ali setuju doang mau rohani di mata. Serius, terus setuju. Lo mau do rohani di mata mabelu, ina? Lo mau di rohani di mata do mabelu mau menanda. Lo mau rohani jodoh. Nah, kita harus masuk ke situ. Lo mau di rohani di mata do ina nggak bisa tua. Mana lo mau di rohani na? Kau dia lusi tidak? Lo mau di rohani di mata do amang nggak bisa tua. Mana lo mau rohani na tuh ya? Di situ. Ibu Tuhan, tahu terdak pula lu semua tuai. Ali ibu Tuhan kamu kenapa jadi warna lalu? Ini kehendak Tuhan atau kehendakmu? Lo mau rohani pandita na itu bulu kayak pandita, dah. Lo mau rohani amok bro. Ayo jujur. Bapak kudu nomor lo mau rohau kayak pandita. Bukan saya. Yuk, kumakot doho. Tabu dunia kepengen, mana kerja? Saya pernah kerja. Ala itu nggak buat do, mau lo pengen dituhani, dilihat buat wawin. Kalau calon pati tahu mati mana? Menyesal kan tahu lu ya menyatu kan? Lalu hubo tuh kalau lewat dari mana? Ya, saya nggak, janganlah. Kenapa amang mereka jadi pendeta? Karena panggilan. Belum tentu, mana suratnya? Jujurlah dengan dirimu. Kenapa Anda ada di tempat ini? Itu prinsipnya. Bisa saja karena disuruh orang tua, nggak ada masalah. Saya tidak menyesali. Nggak di situ konteksnya. Ketika saya sudah ketahui, ternyata kehendak Tuhan itu bisa ada dalam pikiran bapak saya.
ditempatkan di pikiran Bapak saya? Bisa nggak? Bisa nggak bahwa ternyata yang menyelamatkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan adalah orang-orang yang di luar yang kita kenal ini? Sadar doamu lomoni rohani di batana terjadi di HKW Pondok Kelapa bisa saja bukan karena orang Pondok Kelapa. Sabdoi. Itu bana mengetahui untuk menyetujui to telematu teu kehendak Allah. Itu kehendak Allah bukan kehendakku. Nah, di sini jika dipahami dengan, nah, apa kehendak Allah dikatakan? Apa yang baik, gitu ya? Karena kan saya, apa yang berkenan. Kata berkenan di situ diterjemahkan dengan apa yang menyenangkan bagi Tuhan, yang disebut dengan oireston, yang disenangi. Teleion, sempurna. Om malo mau dirohani di bata, nyon. Aha malo mau dirohani di bata, ahana denggan, ahana ya, dan aha yang sempurna. Sehingga karakter kehendak Allah itu mesti dipahami dengan karakter logis. Aha logis, ikon masuk untuk ta namar hobason. Itu benar pembekal ada. Karena apa kamu gak bina porsia udison, lau mengisi pikiranmu nado, itu logis. Jadi mulai do kejol madang rikok perbinotoan namar huriaon, salah itu. Rikok do perbinotoan. Hidup benar dong pembekal. Itu rikok dong. Logis, mesti logis. Unang diujuniho di Batam. Itu mesti logis. Logis itu persoalannya adalah tentang apa? Benar salah. Jadi logis itu urusannya benar salah. Tapi ada yang kedua, etis. Apa etis? Bukan tentang benar salah, tapi tentang baik buruk. Itu etis. Tapi ada juga yang namanya estetis. Estetis itu apa? Tentang yang indah dan yang tidak indah. Maka ingat, logis belum tentu etis, belum tentu juga estetis. Jadi benar, baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Itu kenapa jangan pernah perhadapkan urusan benar salah dengan urusan baik buruk. Gak bisa itu, gak nyambung itu. Bodoh tikos nang udoki alidang etis donok widison. Kenapa? Bisa merusak persekutuan. Atas sonimo itu yang baik, yang disengani dan teleon ini. Oma Roma 12 ayat 2. Itulah tafsir saya, nama nafsir doh. Asal ada nama nafsir. Inilah kata kuncinya Roma 12 ayat 2. Jala odo berubah oleh pembaharuan budi. Oke, baik. Bisa nggak bahwa ternyata yang menyelamatkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan adalah orang-orang yang di luar yang kita kenal ini? Sadar doamu lomoni rohani di batana terjadi di HKW Pondok Kelapa bisa saja bukan karena orang Pondok Kelapa. Sabdoi. Itu bana mengetahui untuk menyetujui to telematu teu kehendak Allah. Itu kehendak Allah bukan kehendakku. Nah, di sini jika dipahami dengan, nah, apa kehendak Allah dikatakan? Apa yang baik, gitu ya? Karena kan saya, apa yang berkenan. Kata berkenan di situ diterjemahkan dengan apa yang menyenangkan bagi Tuhan, yang disebut dengan oireston, yang disenangi. Teleion, sempurna. Om malo mau dirohani di bata, nyon. Aha malo mau dirohani di bata, ahana denggan, ahana ya, dan aha yang sempurna. Sehingga karakter kehendak Allah itu mesti dipahami dengan karakter logis. Aha logis, ikon masuk untuk ta namar hobason. Itu benar pembekal ada. Karena apa kamu gak bina porsia udison, lau mengisi pikiranmu nado, itu logis. Jadi mulai do kejol madang rikok perbinotoan namar huriaon, salah itu. Rikok do perbinotoan. Hidup benar dong pembekal. Itu rikok dong. Logis, mesti logis. Unang diujuniho di Batam. Itu mesti logis. Logis itu persoalannya adalah tentang apa? Benar salah. Jadi logis itu urusannya benar salah. Tapi ada yang kedua, etis. Apa etis? Bukan tentang benar salah, tapi tentang
baik buruk itu etis. Tapi ada juga yang namanya estetis. Estetis itu apa? Tentang yang indah dan yang tidak indah. Maka ingat, logis belum tentu etis, belum tentu juga estetis. Jadi benar, baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Itu kenapa jangan pernah perhadapkan urusan benar salah dengan urusan baik buruk. Gak bisa itu, gak nyambung itu. Bodoh tikos naudoki alidang etis donok widison. Kenapa? Bisa merusak persekutuan. Atas sonimo itu yang baik yang disengani dan teleon ini. Roma 12 ayat 2. Inilah tafsir saya, nama nafsir dong. Asal ada nama nafsir. Inilah kata kuncinya Roma 12 ayat 2. Jala ordo berubah oleh pembaharuan budi. Oke, baik. Lanjut mak nomor suku kamuda. Atong suku sukun masuk mereka ke subtema. Parhalado HKBP Pondok Kelapa terpanggil untuk memperbarui hidup dan komitmen pelayanan dalam melaksanakan tugas panggil. Mengapa melayani? Isi dona kali senior nang bisa? Itu baik kamu juga sautik Amang Turnip. Mengapa Amang Turnip melayani? Ada mikrofon? Sautik Amang. Mengapa si tua Turnip melayani? Karena saya merasa terpanggil untuk ikut melayani. Isena poseson dan umur dah paling baru. Ya, siapa yang paling baru kali? Oh, lu tuh Ceste lain sih. Isena paling muda. Dan umur yang paling terakhir dipanggil oleh pendeta Manalu. Oma. Isok Peter ang busa na rohat. Menurut, baik, Amang selanjutnya. Pertanyaan yang sama, jawab. Karena mendengar dari omongan Amang Pendeta, kita perlu harus ke gereja, gitu sih. Itu aja sih. Faktor internal membuat beliau melayani, faktor eksternal membuat dia melayani. Dua-duanya sama-sama membuat dia melayani. Bukan di situ sebenarnya intinya. Intinya adalah setelah diterima, what next? Oke, nah baik. Ini ada orang alasan mengapa orang melayani. Sebenarnya saya apa istilahnya itu diadopsi dari psikologi perkembangan kenapa orang melakukan yang baik. Yang pertama, pra-konvensional. Dituruni hasomalan. Ini yang paling rendah. Kenapa engkau berbuat baik? Karena takut. Itu sama dengan anak kecil. Sama dengan ketika kita menyuruh anak kita, kamu nyapu rumah ya, mama mau ke pasar. Kalau nanti mama pulang dari pasar, rumah belum bersih, kamu jewer. Akhirnya rumah bersih. Kenapa rumah bersih, Aman? Takut dijewer, gak ada urusannya dengan nyapu rumah. Takut dijewer. Coba kita lihat di mana itu ya. Kemudian ada orang, kamu nanti nyuci piring ya. Mama mau ke pesta. Kalau nanti mama pulang, pilih bersih. Mama kasih kue. Oke, akhirnya dia nyuci piring, bersih piring. Kenapa dia nyuci piring? Yes, dapat sesuatu. Oke. Ya doh kamu dan pertanyaan yang salah. Ya, waktu kecil kan sering terjadi barter makanan. Bagi kerupukmu dong kawan. Boleh, tapi bagi permennya ya. Tukeran. Oke. Take and give. Adong. Ya. Jadi sebenarnya dia memberi kuenya karena dia akan dapat permennya. Kemudian mendapat pujian. Nanti kamu beresin kamarnya nak ya. Diberesin tuh kamar. Dan dia pulang apa yang dia suka karena bapaknya suka muji. Mantap, good boy, nice girl, Boruna Burju, anak Nabasa.
Anak na burju, boru na bahasa. Selalu begitu. Ini adalah mentalitas pelayanan anak kecil. Gak dana. Itu kenapa kalau rasa takut coba. Bahasa burju homar minggu inang, asa unang diuhum tu hatta. Unang muruk tu hatta. Mar minggu may bana. Dak dana tuh. Apa sih dak dana? Bahasa mar minggu hoinang, aman? Asa dipasu-pasu tu hatta. Dak dana tuh. Dan seterusnya. Pertanyaan, waktu mamanya pulang dari pasar, ternyata rumah tidak bersih. Mamanya nggak jewer anaknya, nggak dijewer. Besoknya nggak mau lagi dia itu. Ya, kenapa? Mama ternyata hanya ngancem. Cik. Yang kedua, rasa nikmat itu. Lupa omak naon membuat kue. Tapi ngai payas piringon. Besoknya dia nggak mau. Kenapa? Mama hanya janji doang, bohong, dan seterusnya. Pertanyaan kita lihat, memberi dan menerima. Molodang adong na berimbang, ya, dia tidak akan memberi. Molodang adong dapat tu manangaha sih non, dak liano tu manangaha di son. Oke. Kemudian mendapat pujian, Allah. Kalau kita tidak kasih penghargaan sedikit pun, dia akan kecewa dan patah hati. Ada yang dulu mah, saya rajido mengalir ke gereja, tiba-tiba lupa mat gereja manitik di mana ulang tahun, penjaga mah langsung. Ome itu. Oke. Pertanyaan saya, di manakah posisi Anda di sini? Nanti kita cek. Ini hanya saya mengajak kita berefleksi. Naik manusia itu sudah kepaduan konvensional. Inilah orang melakukan itu dengan sesuatu yang normatif, konvensional, penghargaan. Semua kebaikan mesti dapat penghargaan. Bahkan berilah penghargaan kepada orang yang memimpin kamu. Itu sangat-sangat alkitabiah. Kemudian tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab kudo na marhobason. Kewajiban di situ marua. Kewajiban di situ. Yes. Jadi mulai sukun situ garing gason. Roh 30 menit sebelum ibadah. Mulak 30 menit setelah orang bubar. Pokoknya mana mak kunci gereja. Sukun mah. Bahasa ringgasia kok ini kewajiban saya sebagai sintua. Mantap kan? Mantap. Gitu. Tapi itu masih hal biasa. Nah, akhirnya apa yang muncul di atas? Ada yang disebut dengan meta konvensional, melampaui yang biasa. Memang hapor Xiaomi. Kalau situ lihat 20 tahun, jahit aja. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, mulai disukun. Puasa dihobasi amang utasoi pakobasi non? Amalusa mulai utusi. Saya melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di situ. Jadi kalau untuk Tuhan, adakah kekecewaan? Semestinya tidak. Semestinya tidak. Oke, sadar Korintus 10 atau belum sadar? Baik, kamu. Nah. Sadar Korintus 10 atau belum sadar? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Yes. Tak pola patorang kue. Benar. Puasa martaniak kita lomangan. Yakin kita mengucap syukur. Tanpa itu pun kita diberkati Tuhan. Berjalan bahasa lomangan.
Iki malah karumu semertanya kamu. Mulu malang bakso. Martanya gue bete. Mulu malang tiba-tiba itu. Martanya gue. Doa makan itu statement of faith itu. Pernyataan iman bahwa ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sonari, pelayanan kita untuk siapa? Unak saya patuk-patuk mengalusi. Setuju dong bukan untuk Tuhan? Oke, jika itu untuk Tuhan, ketika kau bahkan kehilangan apapun dari manusia terhadap kamu, kamu tidak akan meninggalkan pelayanan. Melodang termulak mah, termundurkan diri malah langsung. Daripada dewata kau durhon. Makanya bilang bukan tentang kenapa dia ada di sini sekarang. Oh, kita ada di sini, dijebak atau terjebak atau dijorokin atau diapain, tidak ada masalah. Tapi kita sudah ada di sini. Toh kita punya pilihan untuk ada di sini atau tidak. Kita kembali ke tema. Saya jo subtema kan? Itu sesok kita teman. Nah, sekarang kita masuk dasarnya. Apa dasarnya? Ada dua. Satu. Apa yang disebut dengan obidentia Deo. Apa obidentia? Obedience, ketaatan. Kita memang butuh orang pintar, tapi kita lebih membutuhkan orang pintar yang taat. Kalaupun ada pilihannya, saya akan lebih memilih orang taat daripada orang pintar. Hidup benar gudang dok kepartohonan mago. Kalau situ ada Pardita termasuk. Kenapa? Dia keluar dari obidentia Deo. Nah, ketaatan itu kan relasional. Jadi ketaatan dalam relasi dengan Allah. Apa relasinya? Covenantal. Jadi covenant relationship. Jadi kita bicara tentang relasi perjanjian. Itu covenantal. Covenant itu kan beda dengan kontrak. Kalau kontrak jelas klausulnya. Jelas. Ada apa namanya? Syarat dan ketentuan. Term and conditionnya jelas. Tapi kalau covenantal, Tuhan berjanji dan kita adalah taat. Hanya itu saja. Jadi kita nggak bisa bernegosiasi dengan Tuhan, nggak bisa. Itu kenapa hati-hati berkata ini untuk Tuhan. Hati saat itu ini bicara. Nah, kita hanya taat. Tetapi ketaatan itu pun diajarkan oleh Tuhan sendiri, nggak dibiarkan kita, enggak. Dia tetap mengatakan bahwa akan kutunjukkan seperti apakah ketaatan yang sempurna dan aku akan melakukan itu sendiri. Kita bicara anak manusia datang bukan melainkan untuk dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah ketaatan. Oke, itu dasar. Jadi taatlah, dijorokin atau tidak dijorokin, jadilah orang yang dijorokin tetapi taat. Oke. Berikutnya orientasi. Kalau sudah bicara orientasi kan tujuan ke depan, itu sangat visioner. Itu namanya missio Dei. Apa missio Dei? Ada paling tidak ada dua fungsinya yang disebut dengan fungsi vikaria. Apa itu vikaria? Vikaris. Vikaris itu artinya perwakilan, representatif. Kita bicara tentang penyambung lidah Allah. Apa yang keluar dari seorang pelayan mesti perkataan Tuhan. Bukan ayat-ayat Alkitab, bukan. Tapi apa sebenarnya yang kita bicarakan tentang kebaikan misalnya, apalagi kebaikan, ketaatan, kepedulian dan seterusnya. Nanti kita lihat itu kenapa Koda Tohonan Pardita, Koda Tohonan Situa, Koda Tohonan di Sudia Kamar Tohonan pasti akan masuk ke sini, nggak bisa tidak. Kemudian ada apa yang lagi disebut dengan mandatariat, melakukan pekerjaan Allah. Jadi hapar hala doonon dan ulaun ni hurion, alai ulaun ni dewata dan diulaun ni hurion. Jadi molo di zaman-zaman ni amang 40 tahun, anong ko situa spesialis ade sebalu giring-giring. Kalau mengalu giring-giring maka region. Anong saya di hutan kami spesialis mengusir manuk. Mengusir manuk. Hidup magwareon situa hus. Itu kan? Alam melorong manuk hus, ini tuh hus di situ hus mak.
Jadi mulai orang wangi ngotot. Lagi situ kalau giring-giring, terus itu sudah kaya marah daun. Kaya marah daun. Tugasnya belum mengaliri madu, panangkan, dokan nasi. Tapi ingat, itu pun adalah pekerjaan Tuhan. Oke. Sehingga tujuannya apa? Membangun kualitas gereja sebagai tubuh Kristus. Corpus Christi, Corpus Dei. Apa itu? Tubuh Kristus yang setiap anggota memiliki peran yang unik dalam pelayanan kepada orang lain. Unik itu different. Sangat kalau di bahasa Prancis itu different, more than different. Jadi apa? Itu lebih, bahkan lebih dan lebih unik dia, sangat mendalam sekali. Unik itu ibarat ada orang yang difabel, ada orang yang tidak difabel. Itu unik. Kalau berbeda, saya dengan Amang ini berbeda, masih di level itu. Nah, seperti itu. Yang salah itu adalah ketika dia tidak melakukan apa-apa. Percayalah. Oke, berikutnya. Maka setiap orang yang melayani Tuhan adalah kawan sekerja Allah, partner. Maka semestinya pelayan yang baik mengakui pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan Allah. Sehingga, apa yang kita ulangi lagi ya, sehingga apapun yang dilakukan hendaknya dilakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau ini untuk Tuhan, percayalah tidak akan ada kita yang main-main dengan pekerjaan ini, dengan pelayanan ini. Dan demi kemuliaan Tuhan. Oke, berikutnya. Apa orientasi kenapa kita melayani? Yang pertama, pertumbuhan kuantitas. Menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Banyak orang berkata, tak perlu tak bezolma, tak penting berkualitas. Mulamat dokon, daun. Korikodo tak bezolma, alai ikop berkualitas. Gitu. Menjadikan semua, ini agak susah sekarang orang udah nggak peduli lagi orang mau nambah atau tidak gitu. Jadi Pondok Kelapa jangan sampai berkurang anggotanya, tambah. Ikon itu tujuannya. Ini deh, anggo subuh ini tiga musim tua dan gue tarik kamu gak ruas di Pondok Kelapa kata domuna kan. Kelapa, kamu ruasnya per duren sawit ih. Inang kau Pondok Kelapa mah itu dah. Kok kamu gak di tetangga itu. Nah, misalkan, tapi jangan saya ekstrim itu lah. Tapi intinya satu nama mati dalam coyarong jorma nata per minggu minimal ruas di mulia do lewat minggu ila buja utta do tak per minggu tak berhasil kita membunuh tu gereja atur bukan pas modu mana ketemu butuh nama gereja itu nah penting sahat itu gereja kan begitu ada di boda tohona mata-matai dan seterusnya nanti kita lihat. Kemudian menambah jumlah orang yang percaya kepada Yesus. Aduh kita udah setahun itu porsiona. Ayo sepatah saya udah di melihat mah perdito saya udah bahas pikir korado pensiun. Saya udah di babil dengar lebih pensiun. Di segala macam. Kenapa? Moloso au be makamun, moloso ibereng jol mah lebih porsia kita di ngoluta daripada iwana. Har masuk di jami tahu. Lepas. Kalau tidak terlihat lebih baik imanmu daripada orang yang tidak melayani, selesai sudah kita. Iki makubasi sudah muria, adong do calo situa mangido mundur pernah bisa. Alamat tutung rukona di Pasar Senen, harus tutung Pasar Senen tahun 2002, 2013 apa ya, 2000 berapa gitulah, sekitar segitulah, 2003, 2004 Pasar Senen. Dia setelah mau diterima jadi calon sintua, itu maju tuh ruko naik, pajak naik, itu maju tuh langsung roy mana tuh jauh nih partita, mundur mau di mana? Puasa, ribu loh, orang sono mata onokku, kalau lagi calon sintua, terus maju tuh rukoku, gimana? Udah mulu dia gak bisa tua. Ayolah, bukankah Tuhan sedang berkata bagaimana cara menghadapi kebakaran ruko? Orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu akan dia sampaikan ke orang-orang. Aku perjuang nama partita si tua biar di parmulonda bang, selesai bilang dah. Mulak mah itu tua. Saya harus bicara itu.
Saya harus bicara itu. Nah, kemudian mengembangkan aras pelayanan gereja keluar dari dirinya. Saya suka dengan istilah diakonia, tapi paling tidak diakonia kita pun adalah diakonia yang di dalam. Tadi Mas Sto pun sudah bicara tentang sudah terima. Pakai habis ya. Ya, ini bisa. Bicara tentang charity, apa karitatif, apa tadi? Dune? Kalau lawa mengikut kamu beda. Ada 3 tadi diakonia, dia bilang Karitatif, reformatif. oh makanya menyontek di situ ini. Letter menyontek, ini bidokon. Iya, charity, karitas. Terus apa lagi? Reformatif. Apa lagi? Simpelnya begini. Diakonia karitatif, orang butuh makan kasih dia nasi. Itu karitatif. Dan memang gereja kita masih banyak di karitatif. Kalau ada banjir kasih bantuan. Itu karitatif. Itu diakonia yang paling dangkal itu. Bahwa orang pasti, kubayangkan waktu banjir Jakarta tahun 2006-2007, kalau saya tidak salah, saya itu relawan. Salah satu relawan dengan posko paling besar di Jakarta, GPIB Koinonia Jatinegara. 5.000 orang pengungsi banjir kami urus di situ, termasuk saya. Bayangkan, mereka gemuk, saya gurus. Mereka saya kasih makan, kami kelaparan. Yang membuat saya marah adalah datang satu orang pengungsi, nah tahu, Bapak, apa? Ada apa? Masa menunya ini aja? Marah saya. Yang paling parah adalah banjir surut. Tak mau pulang. Mau pulang? Iya. Nggak mau pulang. Pergi kerja dari situ, pulang lagi ke situ. Kenapa? Karena masih banyak sembako di situ. Kapan lagi makan gratis? Dan seterusnya. Inilah kelemahan diakonia karitatif. Ingat itu. Itu kenapa muncul yang namanya diakonia reformatif. Bukan ikannya yang kau kasih pancingnya. Itu reformatif. Kasih pancingnya agar dia bisa dapat ikan. Jangan kasih berasnya, tapi kasih toolsnya, instrumennya, agar dia bisa nyari nasi, gitu loh. Tapi kenyataannya, dia dikasih pancing, kolamnya nggak ada. Masalah mamseor. Akhirnya muncullah diakonia transformatif. Apa itu? Bukan ikan dan kail yang menentukan, tapi cara pandang dan kreativitas hidupmu untuk menjawab penderitaanmu. Seperti itu. Jadi meskipun di PHK, tapi dia kreatif buka UMKM misalnya. Seperti itu dan seterusnya. Inilah pelayanan itu. Sehingga gereja dicintai. Gereja dicintai. Persoalan kita adalah gereja semakin tidak dicintai. Kenapa? Dia tidak merasakan aliran hidup dari situ. Kemudian muncul pertumbuhan kualitas. Nah baru. Jadi kedua, cara menguatkan ya iman, kasih, sukacita, kesucian. Membangun karakter imitatio Christi. Apa itu imitatio Christi? Songon parohaun di Kristus Yesus sama parohamuna. Itu imitatio Christi. Bagaimana cara Yesus menghadapi hidup, seperti itulah caramu menghadapi hidup harusnya. Bagaimana cara Yesus mengampuni orang, seperti itulah caramu untuk mengampuni orang. Bagaimana cara Yesus untuk menghadapi kelaparan, begitulah caramu untuk menghadapi kelaparan. Itulah kualitasnya. Oke? Di subtema do beta, berarti gejang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke peran. Peran utama Perhalado sebagai imam. Ada ulang di imam. Kamu songoni saya nguruki amat tai. Ala pengangguran. Nguruki amat tai. Percuma rumeli pujewoninna. Laki-laki itu imam, cari duit katanya. Sejak kapan imam itu kerjanya cari duit? Justru imam dari suku Lewi di perjanjian lama itu tidak boleh kerja cari duit. Maka marga-marga yang lain di Israel kumpulin duit kasih ke dia. Itulah perpuluhan. Sejarah perpuluhan adalah
ketika bangsa Lewi tidak dapat warisan dari generasi Israel, dia ditugaskan untuk mengurusi bait Allah, maka semua saudara-saudaranya yang lain ngasih itu ke dia agar dia hidup. Itu sejarahnya itu. Berarti apa fungsi imam? Fungsi imam adalah menghubungkan Tuhan dengan umat dan menghubungkan umat dengan Tuhan. Hidup benar mau ngalak Batak, mau pukul 00 pergantian tahun itu bukan pesta penggembang api biasanya kan? Baru martangian. Apalagi di hutan. Martangian gitu. Dak kiamat tau merminggu. Dak kiamat martangian anggo saheli ko di mana do mangluho pertanyaan tadi. Tanggoy awur apa di sono? Tarik mana di? Noksal tahun na buruki, oh mau puji Tuhan ki, ay molo sega hoito, sumol bagi nama ho. Ini mana lupa tuh ngayon na ditabung dua mereka. Oh nelabu dua, alay tong do dan boy dibubuk tohonan naik, ikut apa do iso. Itu imam. Nah, kemudian apa? Fungsi edukatif, fungsi pendidik. Menanamkan nilai dan tanggung jawab. Menanamkan nilai dan tanggung jawab. Jadi, nilai apakah itu? Nilai kekristenan, oke. Nilai kehidupan, tanggung jawab. Puncak tertinggi dari kebebasan itu tanggung jawab loh. Kita ini manusia otonom semua. Kita bebas melakukan apapun. Tapi ketika kita melakukan kebebasan itu secara barbar, kan chaos jadinya. Yang muncul yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab. Hidup benar roster. Isi meson na saya orang nama bomi roster. Ya lo terus roster ini, so nama hidup ganti. Boy do ganti boy. Ale lo terus ganti ya. Atau orang masih ganti yang mana lo nonton? Ya harus orang itu zaman ini opu ya baru soal TBC Warmata. Jadi ada mah jubileu. Nama penacara Patita Thompson Sinaga. Nah, nama ngurus Patita Nexon 5 juta ngaparesis lagi. Nah, 2 hari. Di salah acara salah acara turmelah rumah Patita Nexon tuh ngurus TV. Nah, bere gon nebuti. Opu. Salah cara bah. Tagat pemacara. Isi mah penacara Patita Thompson. Kan acara si Getio, si Thompson do Getio. Iya, pasti panggo do Patita Thompson percaya itu Wiriana atau Bari, supaya ngomong saya itu ya, itu. Jadi nomor di pamu kalau saya mengiru ganti mana, dan roster si Getio, gimana si Getio tahu? Barang itu? Itu tanggung jawab, itu tanggung jawab. Gitu. Gitu kan? Oke. Nah, bagaimana saya bertanggung jawab? Saya punya pengetahuan apa-apa, maka ada 3 yang harus dikuasai oleh si tua. Harus, berarti kalau harus tidak boleh tidak. Harus. Yang pertama teologi. Saya kan bukan sarjana teologi, makanya rajin sermon. Isukun. Om di patorak pandita ibahan seremoni, nang apa isu bedakat. Teman-teman, apa sih yang pandita ini? Teman. Masih kobe nanti. Sedih mau tahu musik kok? Kita dari dulu 2%mu. Ayolah. Artinya, tapi teologi yang saya maksud, HKBP udah jelas teologianya apa. Jadi jangan tanya-tanya lagi, boleh nggak amang pendeta? Baik tabung. Situ siapa yang mau saya tanya? Volunteer. Bolehkah di HKBP bayi tabung? Ayo. Bahasa GBO. Undang Europe yang pada undang Europe. Bolehkah bayi tabung? Di mana itu? Karena itu adalah kuasa Tuhan. Jangan kuasa Tuhan. Aku ingin jadi pendeta doang, pendeta aku doang ini. Bahkan saya diskusi dah. Kita bisa
Tapi HKBP pun jelas tentang itu. Mari kita baca RPP kita. Mari kita baca konvensi kita. Bicara di situ. Nanti dibaca ya. Kenapa saya harus katakan itu? RPP kita berkata bayi tabung dibolehkan asalkan dari sumber suami dan istri sah. Boleh? Tidak ada masalah. Boleh. Oke. Ai hamu apa ditanami nato? Ai bahasa. Ai bahasa orang merdosa terdiri dua hal dalam saya. Iya dong. Iman Kristen itu adalah rumusan. Pengakuan iman rasuli kita pun adalah rumusan. Tidak ada disebut di Alkitab Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mana ada cara ayatnya? Nggak ada. Tetapi perlu dirumuskan berdasarkan statement of faith tadi, pengakuan iman bahwa ternyata Allah itu Tritunggal. Jadi kena kuat tadi, au persea di bata ama anak kotor di perbadian. Itu rumusan. Sedia apa foto tadi? Ini benar sering kita kali ruas. Pasal dak tatusi tarik tusi. Alanido si tua yang baik dia memiliki aturan-peraturan. Ada aturan-peraturan mau situ nami? Bicara kamu dong. Tahu. Ada gue RPP mu nama situ nami? Bicara kamu dong. Tahu. Ada mau kompleks mu nama pada nami? Bicara kamu dong. Sudah suku-suku dah viral di media sosial ini, sudah orang do di sini nih. Sudah, nggak canggih tahu di empok kudu sudah tidak kalau lebih cetak di empok sudah. Kenapa? Dan coba penghafal lalu. Saya orang yang punya masalah dengan daya ingat. Yang salah satunya adalah bukan hatani aborsinya HKBP taring waktu nomor 22. Ayo beres. Aborsinya HKBP taring waktu LGBT. Beres. HKBP udah bahas LGBT jauh sebelum persoalan LGBT muncul. Baca. Itu kompetensinya. Gitu. Anon ulasanon terjahili mana? Terjahili matong dah. Mang pe padua ni saudara. Dan saya terus memang baik pembinaan kalau pengen nonton ini. Oke, nah itu dia. Yang ini mesti disepakati. Apalagi perangkat HKBP? Buku ND. Apa buku ND itu? Buku ND bukan hanya sekadar nyanyian, tapi itu adalah kumpulan rumusan iman HKBP. Itu atau kan ada doa mana di surga. Itu kan statement. Apalagi sih? Yesus saku unang apa sobu. Itu statement Immanuel itu, statement Immanuel. Terus-terusnya. Apalagi Bibel. Aku Bibel ada enggak deh? Jangan kamu dong, tong dong. Jadi, iya. Padahal mau kamu modul, murah apa modul, kerja kamu begini. Termodul deh. Serius, Mang Nawai kan? Kalau kita baca Alkitab gampang kali tidur. Nggak apa-apa, siapa tahu itu berkat juga. Oke, itu perangkat. Apalagi perangkat kami, bahkan notulen. Itu kenapa Katolik lebih berani berkata bahwa sumber firman Tuhan bukan hanya Alkitab. Mereka berani berkata itu. Tidak Alkitabnya, enggak, sumber firman Tuhan bukan hanya Alkitab. Ternyata bahkan termasuk ensiklik dianggap sebagai berdasarkan statement of faith tadi, pengakuan iman bahwa ternyata Allah itu Tritunggal. Jadi kena kuat tadi, au persea di bata ama anak kotor di perbadian. Itu rumusan. Sedia apa foto tadi? Ini benar sering kita kali ruas. Pasal dak tatusi taring tusi. Alanido si tua yang baik dia memiliki aturan-peraturan. Ada aturan-peraturan mau situ nami? Bicara kamu dong. Tahu. Ada gue RPP mu nama situ nami? Bicara kamu dong. Tahu. Ada mau kompleks mu nama pada nami? Bicara kamu dong. Sudah suku-suku dah viral di media sosial ini, sudah orang do di sini nih. Sudah.
Ngacanggih tahu di empok kudu sudah ingat pola BUC tak di empok kudu sudah. Kenapa? Dan cuma penghafal lalu. Saya orang yang punya masalah dengan daya ingat. Yang salah satunya adalah buka hatani aborsioni HKBP taringot tu nomor si 22. Ayo bere. Aborsioni HKBP taringot tu LGBT. Bere. HKBP udah bahas LGBT jauh sebelum persoalan LGBT muncul. Baca. Itu kompetensinya. Gitu. Anon ulasanon terjahai ini mana? Terjahai macam berapa? Memang beda dua ini saudara. Dan saya terus memang baik pembinaan kalau pengen nonton ini. Oke, nah itu dia. Yang ini mesti disepakati. Apalagi perangkat HKBP, buku ND. Apa buku ND itu? Buku ND bukan hanya sekadar nyanyian, tapi itu adalah kumpulan rumusan iman HKBP. Itu atau kan ada doa mana di surga itu kan statement. Apalagi bisa Yesus saku unang apa sobu itu statement Immanuel, itu statement Immanuel terusnya. Apalagi Bibel, aku Bibel ada apa deh? Jahamu dong, tong dong. Jadi iya. Padahal mau kamu modum, murah apa yang modum, kerja kamu begini. Termodum deh. Serius, Mang Nawai kan? Kalau kita baca Alkitab gampang kali tidur. Nggak apa-apa, siapa tahu itu berkat juga. Oke, itu perangkat. Apalagi perangkat kami, bahkan notulen. Itu kenapa Katolik lebih berani berkata bahwa sumber firman Tuhan bukan hanya Alkitab. Mereka berani berkata itu. Tidak Alkitab, enggak, sumber firman Tuhan bukan hanya Alkitab, ternyata bahkan termasuk ensiklik dianggap sebagai firman Tuhan. Ensiklik, keputusan paus tentang sebuah realitas. Tak pola sama diri kita kan? Itu yang mau kita lihat. Oke. Kemudian pastoral counseling dan nagabe konselor kamu. Ada si katakan malo do itu dokter mau besok nomor sahih. Iya kan Bu dokter ya. Kadang yang sintu ini lebih pintar dari dokter. Ayah hilang kamu inang ini toh. Ayah beda. Ada mau dong aku inang nama saya kamu nai hilang lawan 2 hari permata inang. Aku ngejuta dorong aku ngamereng. Otorwoto do mologar rumah sakit. Ada perkunjungan. Duga aku 90% HKBP. Super dulu yang nomor saya sapi nih. Mari diusir, mari diwenang enggak. Ini sapi kan. Tuh naik di mana? Tanggung jawab pemuda. Oh loh, alanya orang niroha dia berita. Tuh di mana? Lihat tuh sapi nih. Mau lo mengunjungi nomor saya, tahu siapa tahu suku dokter sana luar nih. Mau didoakan dan seterusnya. Berdoa selesai. Alanya datang nanti sudah hono. Apalagi noai. Na nomor harta foto-foto. Anak-anak tahu berfotonya. Itu bisa melukai orang. Bisa. Akan di sini saya setong dan ikut taring ngoti pastoral. Molo di karena belajar pastoral termasuk konseling, mana lebih banyak mendengar atau bicara? Konselor dan pastor yang baik dia akan lebih banyak mendengar. Fungsi penggembalannya itu yang mengarahkannya. Jadi pendampingan warga jemaat. Kasih tahu nama saya di wiki kor perjulu di situ Imam Foto. Aibana lo najonok tu si. Orang tok sen. Sana harus binoto marsai bana. Sana buruna. Itu bagus na buruna. Kamu pendeta marsai. Pada waktu tanya ke kamu joina. Lah mai betu si. Murung se situ no. Cuma lapor kamu tahu pendeta namina. Kokor saya setong na bawa dalam nomor saya itu pastoral counseling. Akan kemampuan pendampingan itu bukan mengajari. Apa tadi pendampingan? Didongani. Saya pribadi bukan orang yang pintar mengapuli nomor habuk iroha. Saya harus akui itu kelemahan saya. Tetapi sangat-sangat lebih bagus ketika ada orang yang berduka
dan kamu mencintai dia, duduklah di sampingnya, pegang bahunya, kasih tisu, kasih minumnya, usap air matanya. Itu lebih penting daripada kata-kata nasihat. Dok, Ivan, masuk lagi semi, terazol mana sopor zero inam setok. Begari ada hebek 100.000 magu kita juga rata. Belum mamat tadang isibe, yoraiho tangis dan nonna. Tapi ketika air matanya tumpah, disitulah kita menyekanya tanpa harus berkata apa-apa. Itu pastoral counseling. Itu banyak maluman menukucol mai kebotor doi sebana. Panadaya itu. Panadaya udah mulai apa teh? Ayah ada guna di panadaya. Ayo tor naik. Aku Solomon lagi otak rohana menjalur panadaya. Alidah kayak toyo keluarga. Itu. Jadi mau lorong masalah di keluarga dia baru menikahi akan nama jalur panadaya ini. Kau ini berjulu bertanggung jawab. Di bawah kamu dia mulai. Nah itu pastoral. Kemudian administrasi. Bahasa ada rapot perhalado. Kan agak gitu saya nama rapot. Oh enggak. Kita bicara tentang kompetensi administratif, terampil dalam penerapan visi, misi, perencanaan pelayanan, pengorganisasian pelayanan, memotivasi pelayanan dan evaluasi pelayanan. Ikonarong don. Mau habis anggaran di seksi diakonia, iko disukur do bahasa habis. Torsoma baik kamu be. Benar orang anggaran nabi. Orang yang jod ruasi modik nang tokan. Benar orang anggaran. Kamu ni do? Semut dia do. Ido ubanda rekod di so. Gitu ya. Sudah penguria do dah. Jadi sepatah benda bergaul di tahun do aka dongata bahasa gaul mencari dana mana pusubulu. Mabai bazar do akan nasi. Aliran dilapor orang turia. Hebek nami do ninna. Salah itu. Hebek uria do sudi. Aidan ada kebek uria. Hebek tadi kan. Hebek tak sudi. Dari potong kompas do lagi. Terjalui langsung. Kan itu saja tong nah. Itu benar. Belga tak main anggaran di uria. Belga kamu. Asal ada kebek ini. Di dia berapa ini? Di kantongi ruasi itu ini. Mau ringkas minggu baru main pengen. Mau ringkas minggu kan dapat pengen kan itu benar administrasi itu adalah doa. Oke, berikutnya. Ketika kita masuk ke dalam dimensi keterpurukan dalam pelayanan, masuklah resiliensi. Ada resiliensio dari kata resilere. Resilere itu artinya bangkit kembali. Dan adok kitaon na sempurna. Raja Daud apa yang benar di mata Tuhan, dia jatuh ke dalam dosa. Musa pun jatuh ke dalam dosa. Disuruh dijamai tokok aiki. Harbe. Isirbe. Bahkan orang-orang benar di masa-masa sebelum Kristus. Bahkan Petrus sendiri pun mengingkari Tuhan. Tuduh-tuduh di parokuan. Maka jangan anggap dirimu itu tidak bisa jatuh. Persoalannya adalah ketika kita sudah jatuh, apa yang harus kita lakukan? Maka orang yang sudah diperbaharui masuk ke dalam ini. Bangunlah dirimu untuk tahan menghadapi tekanan. Perhalado kan kita seperti di akuarium kan, semua orang melihat kita. Semua melihat kita. Yang paling menarik dari perhalado adalah melakukan yang bagus tidak dipuji. Salah sedikit. Mau diulau kau ada tinggal, akan ulau muri. Ada mau salah ho, percuma dong perhalado. Ngajak partai yang menginap. Tapi ketika itu terjadi, masuklah ke sini aspek keyakinan. Tuhan yang membuat saya bekerja di sini. Dan pekerjaan saya untuk Tuhan. Bangkitlah dari keterpurukan, nong nama deo. Nong nama deo, lam jonok mah. Itu kenapa buat teman-teman yang pernah latihan bela diri, kalau latihan pernafasan itu kan perut kita itu ditendang, dipukul. Apa yang terjadi? Suatu saat kita menjadi kebal terhadap pukulan.
Itu resiliensi. Dan mencapai tingkat positif adaptasi normal. Dungi mulak maho mula ulawan somon nasomal. Oke. Yang terakhir, aku komitmen nama. Maka parhalado yang berubah oleh pembaharuan budi dan parhalado yang terpanggil untuk memperbarui hidup dan komitmen pelayanan dalam melaksanakan tritugas panggilan gereja, refleksikanlah dua hal ini. Yang pertama, Yohanes 9 ayat 4. Apa itu? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Melayanilah dengan waktu sebagai kairos, bukan semata. Bertanya, cuma hanya mau berbagi sedikit tentang masalah kuantitas penambahan jemaat gereja. Menarik, saya sebagai guru sekolah minggu, maksudnya dalam beberapa bulan terakhir melihat ada beberapa jemaat kita yang datang menambah kuantitas jemaat kita. Alasannya adalah karena mereka sudah anak-anaknya bersekolah minggu di kita dan merasa anaknya terbangun di sekolah minggu kita. Dan di teman saya ada yang biasa gereja dia orang Batak tapi biasa gereja di Karismatik gitu ya, dekat rumah kami. Dan teman sekolah anak saya juga, karena dia ngeliat saya kan suka upload status tentang kegiatan anak sekolah minggu, dan ternyata dia nanya dia pengen gabung juga karena dia ngeliat aktivitas anak sekolah minggu gitu. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih. Maksudnya saya hanya sharing aja, ternyata sekolah minggu itu pun kalau kita bina dengan baik itu bisa menarik jemaat lain yang tadinya belum jadi jemaat kita, mungkin yang rumahnya deket, mereka tertarik akhirnya bergabung. Ada beberapa kayak emang Purba ya, itu kan anaknya dua ya di kita, terus mau baru juga kan jemaat di kita ya, sama beberapa yang ternyata sekolah minggu itu pun sangat, dan teman saya yang tadi itu tertarik ketika kita membina sekolah minggu dengan benar, guru sekolah minggu, dan akhirnya mereka, karena orang tua itu biasanya ngikut kemana anaknya dibina di situ, biasanya dia jadi ingin jemaat di situ. Sekian, saya mau sharing aja. Terima kasih. Ya, mulai Tinang Manurut Buru-Buru, silahkan Tinang. Terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan terkait dengan kuantitas. Jadi kalau misalnya ada jemaat, istilahnya timbul tenggelam ya Amang. Nah, lalu ada keinginan dari jemaat ini tidak terpenuhi. Nah, sikap dari kita tuh apakah harus dibaik-baikan atau ya udah terserah aja, kalau mau lepaslah dari KKBP Pondok Kelapa seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana respon kita Mang sebagai pasangan dari pasangan kita sebagai parhalado, dan ketika mereka semangatnya sedang surut. Curhat ini ya. Misalnya. Kan ada masalah, kadang-kadang di masa pelayanan itu ada saat kita semangat sekali, ada juga pada saat ada pasang surutnya gitu. Jadi sebagai pasangan, kira-kira sejauh apa yang bisa kita lakukan? Iya, trik-trik yang realnya. Ya itu aja yang, terima kasih. Tinang, pertanyaannya Sungerak. Mulai Mak, saya harus merespon juga pernyataan dari Inang Buru Tobing tadi. Ai dihafal kamu udah bepoda tokonan situ. Yes. Jadi itu termasuk, dan memang itu pelayanan Sintua, pendeta juga sih sebenarnya. Tapi intinya memang seperti itu. Dan puji Tuhan kalau kita bisa kreatif ya untuk membuat orang-orang semakin tertarik datang ke sini. Karena ini enaknya Pondok Kelapa ini, ya lingkungan, Sintuanya kan kesenjangan tinggi sekali. Dari yang senior langsung junior. Saya nggak tahu kenapa regenerasinya ini, tapi itu jadi modal juga ternyata. Model kreativitas namanya. Anak-anak muda ini kan kreatif. Jadi kalau ada anak muda tidak kreatif, saya ragukan ke anak mudanya. Itu bedanya. Termasuk tadi kan bisa mengupload, bisa macam-macam.
Kan itu bisa dikombinasikan bagaimana membuat orang, oh Pondok Kelapa ini menarik. Nah itu bisa didesain begitu saya kira. Konido guna anak situ anak posoto, mau lo gabi tua itu tuh pang, gabi malas itu. Atau gimana? Baik kamu baru umur 22 tahun kamu gabi situ tua, misalnya pensiun 65 tahun, 27 tahun kalau kamu gak bereng-bereng di gereja. Ada ngaruh namu di gereja. Kan ini tantangan tersendiri buat anak muda ini saya kira, dan itu menarik ya. Silakan dikembangkan lagi kreasi itu sehingga orang tahu bahwa gereja ini tempat yang aman dan nyaman untuk memuji Tuhan, bersekutu anak-anak dan seterusnya. Memang songo niado mulu songo pribadi, mulu neng madap manakuk natoras nataku anak kona. Misalnya songo nido, termasuk do hebeng nah. Ido benar piga-piga guria na bahasa kami mulu mapain kegiatan-kegiatan yang berbau sekolah minggu, tak kayak guru sekolah minggu panitia nih. Nah, toras di tak itu sih. Asal murah cair hebeng naon. Ayo ngata takut anak kona kan, toras atas soal nih. Itu benar itu sebenarnya. Takut makan anak kona rodi natoras naik. Nah itu. Nah itu menarik. Nah tentang kuantitas tadi dari Mbak Desdesi. Aduh terminologi nama Desdesi. Serta tidak saya buka jotari waktu udah tohona naon. Saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa namanya? Butir kedua. Perhatian khusus terhadap anak boru sekolah. Waktu itu ada khusus diktum itu tentang anak boru sekolah adalah tidak terbelakangi kehidupan sosial suku Batak pada waktu itu yang kurang memberi perhatian dan kesempatan kepada perempuan di dalam pendidikan termasuk dalam beribadah. Situ harus mengetahui perilaku kehidupan warga yang dilayaninya sehingga dapat memotivasi mereka agar datang beribadah ke gereja secara rutin. Tugas pelayanan ini mengisyaratkan bahwa seorang sintua harus menjalin komunikasi yang baik dengan warga jemaat di lingkungan pelayanannya. Baru benot teman tu soal marsiat topi tadi urus sidang. Marsating. Tak pula berbedanya marsating kok. Butuh keempat dan kelima adalah manikir namar sahid dan seterusnya. Nah, kita tidak punya tanggung jawab untuk menjadikan dia baik, tapi saya bertanggung jawab untuk memberitakan kebaikan kepada dia. Itu intinya. Itu yang harus kita lihat. Saya tidak punya kemampuan untuk membuat orang baik, tapi saya bertanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan melalui pelayanan saya. Itu, saya nggak harus terjemahkan itu ya seperti apa yang harus dilakukan. Tapi daya tahan tubuh kita ini kan resiliensi ini tergantung siapa kita. Memang ada kita yang mudah merdadi, ada yang mudah kita mungkin karena faktor traumatis membuat kita menjadi lemas dan seterusnya. Nggak ada masalah. Tapi intinya memang kita tidak bisa memaksa orang seperti yang kita bayangkan juga. Tetapi kebaikan itu mesti berjalan. Itu akan nomor sahih dokter. Itu akan ya orang berdosa lah Tuhan Yesus itu datang. Mau lihat nih? Oh. Ini kayaknya janjian bertiga. Iya, terima kasih Mang. Terkait tadi yang ini, iya memang agak menarik. Ya, jadi tantangan seorang parhalado. Ya memang kalau tadi saya tarik ada dua Mang yang saya dapat. Ya, pertama setiap orang percaya memperoleh tantangan dan perubahan. Ya, yang menjadi pertanyaan kan begini Mang ya. Apakah itu menjadi jebakan? Seorang parhalado harus mengalami perubahan. Ya kalau kita berbicara seperti Paulus, jahat dulu baru berubah. Sedangkan kalau kita berbicara tadi tulus mau melayani, tantangan itu semakin berat. Kayak tadi Bang bilang, baru dia calon siswa sudah terbakar rupanya. Itu kan menjadi sebuah tantangan. Jadi dalam artian muncul lagi metamorfosis perubahan tadi. Berproses apakah imannya yang dipertanyakan atau pelayanannya. Dan itu memang jadi yang kedua, setiap orang percaya memperoleh tantangan untuk mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Memang jadi kontradiktif jadi memang tadi. Apakah ini kan gitu ya yang menjadi problematik ataupun tantangan terhadap diri sendiri? Kalau kita berbicara tadi yang pertama, jangan kalian dijadikan serupa tinggal di dunia ini. Kalau kita berbicara dunia, berarti kan kita sekuler. Kalau kita kaitkan sekularisme terhadap kehidupan kita ataupun dengan agama, itu kan berbeda. Di mana politik dipisahkan dengan agama,
yang agama pun bertentangan dengan politik. Ya, jadi memang sangat menarik. Ya, kalau tadi saya pikir, saya cari referensi sekularisme terhadap ini, ternyata semakin jauh, kan gitu ya, semakin jauh. Apakah itu menjadi tolak ukur atau bagaimana, kan gitu ya? Makanya tadi begitu mau kota sawit, yang saya catat sama, kan gitu ya. Supaya satu kali menjawab saja, Mang. Boleh lihat ya, Mang? Jadi boleh dijawab. Jadi terlihat perbedaan Parhaladu Naposo untuk senior di suku-suku. Dulu jauh, akademis semua nih tiga-tiga pertanyaannya. Jadi nanti kita diskusi di kelas saja, Mang. Oke. Ini orang-orang yang berpotensi nanti kuliah teologi di bertiga. Pas kalau kamu mah beasiswa Zakuria Pondok Kelapa. Ya, baik. Ini pertanyaan luar biasa. Nanti kalau ada yang kurang kena bisa ditanya kembali, dipertanyakan. Siapa tahu ada yang kurang ini. Nah, ini menariknya, Roma 12 jangan kalian dijadikan. Berarti kita objeknya. Sementara kita adalah subjek. Saya sedikit filosofi. Jangan kalian dijadikan serupa. Ternyata ada hal-hal sekelilingmu yang akan membuatmu serupa. Misalnya, korupsi berjamaah. Ya, karena warna di situ adalah penipuan. Jadi kita merasa, kamu ayo, gitu. Jadi sama. Jadi ini lebih kepada dimensi sederhana, berani tampil beda sebenarnya ini. Bahwa ketika satu lingkungan itu memaksa dia untuk sama seperti mereka, dia berkata, saya berbeda. Disitulah hakikat subjektivitas dia. Ini kan metafisik sekali menjawab ya. Metafisik itu bukan fisik, melampaui fisik. Itu kenapa bahasanya akal budi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, bukan berubahlah oleh pembaharuan alismu, ya kan? Oleh pipimu, oleh rambutmu, enggak. Dia bicara yang metafisik. Kalau dalam akal budi itu kan logos, abstraksinya itu adalah kemampuan berpikir tentang menentukan yang terbaik menurut Tuhan. Itu kesimpulannya. Pertanyaan saya, masihkah Amang Inang saya ajari tentang apa kehendak Tuhan? Saya kira tidak. Ini tentang kemampuan kita untuk berkata, itu kenapa saya munculkan istilah logis, etis, estetis. Bisa saja estetikanya bagus, tapi tidak benar dalam hukum Taurat misalnya. Atau etis tidak baik. Itu mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Amang Agustian juga. Misalnya, aturan gereja, semua yang mendapatkan haknya mesti lunasi kewajibannya. Pertanyaan saya, apakah ada hubungan langsung antara hak dengan kewajiban? Itulah kesalahan. Nggak ada urusan hak dengan kewajiban. Hak itu hakiki. Tidak bisa diambil oleh siapapun. Bahkan ketika dia tidak bisa melakukan kewajibannya. Pertanyaan saya, hak ajasi itu, ini kita bicara nih, hak ajasi manusia. Saya pernah diundang narasumber di Kementerian Agama, ini pertanyaannya. Apakah hak ajasi itu dilindungi atau diberikan oleh negara? Yang benar yang mana? Dilindungi atau diberikan? Setuju, dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena hak ajasi itu Tuhan yang berikan dalam kemanusiaan saya, bawaan lahir. Apakah hak ajasi saya akan diambil oleh negara ketika saya lalai menunaikan hidup saya sebagai warga negara? Nggak bisa. Kalau saya tidak bayar pajak, apakah negara tidak akan berkata kamu tidak berhak tinggal di negara ini? Nggak bisa. Tapi ada konsekuensi. Saya, karena pertanyaannya akademis, saya jawab akademis. Ada konsekuensi yang disebut dengan deontologi. Apa deontologi? Deontologi ini adalah ketika mempertegas sebagai manusia yang punya hak, kamu harus diikat dengan kewajibanmu sebagai bagian dari kehidupan sosial. Pertanyaan, ketika dia masuk jadi anggota jemaat, dia terikat dengan aturan yang harus membuat dia ada di situ. Ditanyalah, tiba-tiba kedukaanlah dia.
utangnya sudah 10 juta lah, tanda kutip dia kewajiban ya, 10 juta. Sementara dana sosialnya hanya 2 juta, berarti masih nombok lagi 10. Potong atas lah ini. Baik-baik dulu di awal. Ini pertanyaan, bukan ini. Saya bertanya betul. Ini atau dia kewajibannya 1 juta tidak bayar, dana sosial 2 juta, potong atas lah. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Enggak, saya bikin contoh aja. Misalnya dia punya kewajiban untuk bayar iuran lah dulu disebut namanya ya. Itu 1 juta belum. Tapi dia harus terima hak sosialnya 2 juta. Apakah kita harus potong 1 juta sehingga kita anggap lunas kewajiban? Disitulah, saya setuju. Disitulah muncul persoalan etis. Bicara tentang baik dan buruk. Mana lebih banyak buruknya? Saya potong atas atau tidak saya potong atas? Tapi jangan lupakan konsekuensi logisnya. Dia harus diingatkan bahwa dia punya tanggung jawab yang tidak dia lunasi di gereja. Kira-kira dapat maksud saya? Hidup benar saya juga menjadi kolekte ketika masuk dalam dimensi liturgi ibadah minggu. Jadi harus masuk di situ dia. Oke. Jadi undang-undang. Jadi sebenarnya kita ini kan soal benar salah semua kan? Itu bedanya. Harus ada dimensi ini yang kedua ini. Nah, baik buruk atau indah tidak indah. Bolehkah pakai infocus di gereja? Kata pakai kan? Tapi saya pernah melarang satu gereja untuk menggunakan infocus dan menggunakan seperti ini. Kenapa? Merusak estetika mimbar. Ternyata gereja itu tidak pernah dipersiapkan untuk yes. Berarti dia bukan logis bicara, dia bicara tentang dua-duanya, etis dan estetis. Itu yang disebut oleh Paulus di ini, to agaton ini yang baik, kan? Oireston yang disenangi, teleion yang sempurna. Aspeknya di sini. Itulah akal budi yang dimaksud itu Amang Kutasoid, perubahannya. Jadi tidak bicara fisik, tapi metafisik. Akal budi. Akal budilah pusat dari kehidupan kita. Itu kan? Dan boy manako tangakon anggo susu pikirakon. Gitu. Seperti itu ya. Dan boy pamangakon madok hatabaraksi ucapan-ucapan kotor yang memaki anggo susu pikirakon. Itulah yang disebut dengan ini apa tadi yang akal budi tadi. Nah ini te anakainosei tu nos oleh pembaharuan pemikiran akal budi rasionalitas ini. Tersebut marah. Jadi saya nggak tahu apakah yang menjawab tiga-tiganya, tapi saya coba rangkum. Itulah jawabannya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan begini. Bolehkah mencuri? Yang namanya mencuri adalah dosa. Sudah pasti. Tapi kan kalau tidak saya curi uang makanan itu, saya mati kelaparan. Tetap berdosa. Jangan paksa saya karena kelaparan untuk berkata bahwa itu tidak dosa. Hidup benar. Sering kita komplain kan, kalau pencuri sandal penjaranya 3 bulan, koruptor penjaranya 1 bulan. Gak adil negara ini. Salah kita. Dua-duanya sama-sama mencuri, sama-sama dosa. Yang tidak benar adalah prinsip kemanusiaannya tidak dipertimbangkan bahwa ternyata si koruptor ini telah membuat masyarakat banyak menderita. Itu yang membuat kita protes, itu kenapa tidak dihukum lebih tinggi. Jangan bicara mencurinya.
Itu maksudnya ini. Jadi seminar kita ya. Oke. Nah, itu kenapa Todoki Mazein mengetahui. Itu bukan hanya tentang tahu, tetapi dia sampai menyentuh kognisi afeksi dan psikomotoriknya. Dia bicara tentang saya tahu ini kehendak Tuhan yang terbaik bagiku. Setuju? Berarti hidupilah itu. Jangan protes. Kita kan murah-murahan madok kehendak Tuhan yang terbaik bagi hidupku. Tapi kita protes. Kalau itu kehendak Tuhan yang terbaik bagi hidupmu, setujuilah itu. Itu. Jadi dan contoh-contoh, saya nggak terlalu pintar buat contoh, tapi intinya mudah-mudahan kita paham. Ngadap maralus dulu cah. Kalau ada silakan, siapa tahu saya terlupa. Alana sesi khusus tanya jawab. Tapi nasubo tuh betul ngaduk mana anak ikan. Ada nggak kayak aman kita saya? Pertanyaan keduanya tadi belum. Oh, pertanyaan kedua. Dua tuh moderator kami. Tunggu apa lagi? Yang mana? Oh, tadi kan masalah dua ya, konsep pembaruan hidup, apakah itu jasmani atau rohani. Yang kedua, ketika memutuskan sebagai parado, kehidupan kita sering mengalami jatuh bangun atau kejenuhan. Bagaimana supaya iman kita tetap stabil? Bagus ya bang. Masalahnya respon kita terhadap peristiwa berbeda bang Utosoid. Ada orang kena flu aja dia belum merasa dia kena kanker stadium 4. Tapi ada orang kena kanker stadium 4 dia merasa hanya kena flu aja. Setuju? Jadi unak sektor sebenarnya kita kan bekerja kudur tahun nomor tahun. Saya bilang, operasion ini, 2 jahitan. Terus dari mana? Ada sendiri beda. Obat. Terus dari sana ada sendiri. Ada sendiri. Sudah berapa tungai jahitin? Bangga lagi. Dijahit kok bangga. Tapi apapun itu, tapi maksudnya adalah itu kenapa kita masuk tadi, kenapa saya titipkan resiliensi ini sebenarnya. Resiliensi ini memang semua hal dipakai sekarang. Bisnis bicara resiliensi, kalau kau terpuruk sampailah ke tahapan adaptasi normal, begitu dan seterusnya. Tapi kan resiliensi ini, resiliere itu menyangkut kita sebenarnya sebagai manusia yang rapuh. Itu kenapa saya tidak pernah tertarik, maaf. Bukan nggak boleh ya, saya tidak terlalu mengapresiasi khotbah yang hanya bicara ketika kau percaya kepada Tuhan, maka hidupmu akan bahagia dan tidak ada penderitaan. Allah. Kita adalah manusia yang rapuh. Tolong ditanda tangan itu. Saya adalah manusia yang rapuh, rentan dengan kematian, kejatuhan, penyakit, dan seterusnya. Iman atau tidak punya iman, bedanya adalah orang yang beriman berkata, penderitaanku spesial. Kenapa penderitaannya spesial? Karena dia merasakan penderitaan bersama dengan Kristus. Itulah khotbah sejati semestinya. Itulah beda kita dengan orang yang tidak percaya. Maka saya selalu bicara sama Utosoid dengan istilah, saya pinjam dosen saya dulu ada namanya Pendeta Eka Dharma Putra. Pak Eka ini sebenarnya sangat berkhotbah tentang kehidupan yang bagus secara etis gitu. Tapi dia meninggal usianya masih muda sebenarnya, walaupun udah 60-an sih. Tapi dia kena hepatitis, kemudian selesai, meninggallah beliau. Tetapi dia punya tulisan yang begini. Iman Kristen itu berbeda dengan iman-iman yang lain. Iman Kristen itu adalah iman yang realistis tapi berpengharapan. Itu bedanya. Realistislah selama engkau manusia, api masih panas. Kristen atau tidak Kristen, dia pasti akan terima konsekuensi menjadi penghuni dunia. Sakit, menderita, dihujat, bangkrut, kaya pun, senang pun, dan seterusnya. Itu konsekuensi.
Tetapi apa yang membedakan orang yang kenal Kristus dengan yang tidak kenal Kristus? Di berpengharapan itu. Di berpengharapan itu. Sehingga dia buat rumusannya begini. Tuhan, untuk hal yang bisa kuubah, aku akan ubah. Untuk hal yang tidak bisa kuubah, aku percaya Tuhan sanggup mengubahkan itu untuk saya. Itu konsepnya. Tetapi jikapun Tuhan tidak mengubahkan itu untuk saya, berarti Tuhan ingin aku yang berubah untuk hidup di dalam itu. Terkadang kita tidak bisa mengubah orang lain. Terkadang kita yang harus berubah menghadapi orang lain. Itu sipata pikiri, sipata dan au dalam takang, kesabaran di burus iburia dalam moru menghadapi au. Membela udah, membela diri loh. Terkadang bukan anak kita yang semakin bandel, kita yang semakin tidak sabar menghadapi anak kita. Sifat aku sadari dosa mani, sehingga sangat saya menganggap saya Superman yang bisa mengubah segalanya. Itu aman levelnya. Jadi si tua menang si tua, bulu maju tung ruhona, si tongna. Kenapa dia tarik peristiwa kebakaran itu dengan tentang hasil tuona? Susi tua bagaimana? Korselet di listrik ini. Oke lah, nggak ada masalah. Tapi intinya adalah apa yang membedakan hasil tuamu do naso joloma nasi tua molo ya do biho naso mani. Disitulah tahapan resiliensi. Iko berbeda doang. Kenapa? Saya pelayan Tuhan. Kita semua pelayan Tuhan ya, tapi ada istilah itu honat ya bang. Tak bisa dia. Ada do istilahnya. Kalau dokter Bonar mah dok, tahbisan tohonan itu adalah ulaun nama mujuk. Ulaun nama mujuk. Harus ya bahasa Indonesia. Mamujuk. Itu definisi tahbisan yang dibuat oleh dokter Bonar dan Tukulo. Huyung do PTK LPP yang diajarin asida. Odo lapatan itu tohonan. Ulaun nama mujuk. Apa ulaun nama mujuk? Yang dikhususkan. Yang orang lain tidak punya. Jadi sebenarnya si tua Padita adalah orang-orang yang spesial. Kenapa? Dikhususkan oleh Tuhan untuk hidup di situ. Bagaimana cara orang yang khusus menghadapi persoalan? Bagaimana cara orang spesial menghadapi persoalan? Dia akan hadapi dengan cara yang spesial. Apa spesialnya? Nah, soalnya makin berbeda-beda loh. Daya tahan tubuh tarik untuk persoalan. Arong do ukuran di tensina di Tuhan, ukuran di penghasilan arong be. Arong ukuran asam uratna di Tuhan juga gaji arong. Itu benar arong gozol mah gaji ni hidunganna naik, tensina naik. Oke, melatih mama. Mudah-mudahan menjawab. Arong Bufe? Oke. Sedililingnya kita. Pengali udo, tapi nyali na yun na tayo tutusokan. Kami pasti di